Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan membuka surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya pekerti, materi pelajaran 9. Bapak screenshot, saya screen ya. Baik, pelajaran 9, mari berbagi dengan sesama. Oke, kita akan belajar tentang mari berbagi dengan sesama. Rezeki setiap manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang ditakdirkan hidup dalam kekurangan atau miskin, tetapi ada juga seorang yang ditakdirkan oleh Allah memiliki harta kekayaan yang berlebih atau kaya. Seseorang ditakdirkan memiliki harta kekayaan yang berlebih dianjurkan oleh Allah untuk berbagi atau menolong orang-orang yang membutuhkan, karena di dalam harta yang kita miliki tersebut terdapat hak orang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Nah, sekarang kita coba mendefinisikan pengertian infak. Infak berasal dari kata anfaka yang artinya keluar. Infak adalah mengeluarkan harta benda secara sukarela setiap kali memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendaki. Jadi anak-anak, infak itu dalam bentuk uang dan jumlahnya itu bebas, boleh berapa saja, boleh 1.000, boleh 5.000, boleh 10.000, atau berapa saja yang kalian ingin berikan kepada orang yang berhak atau orang miskin. Jadi infak itu dalam bentuk uang. Tujuannya ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diterima. B. Sebagai ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar. C. Modal pembangunan ekonomi umat. D. Dana pembangunan sarana dan prasarana umat. E. Sebagai sumber dana untuk menolong kaum duafa. Nah, anak-anak, seandainya semua orang mempunyai kesadaran untuk berinfak, insya Allah tidak akan ada yang namanya kesenjangan sosial.
Tidak akan ada yang namanya kecemburuan. Bahkan mungkin perampokan, pencurian pun akan tidak ada. Karena semua kebutuhan setiap orang sudah tercukupi. Selanjutnya, pengertian sedekah. Sedekah artinya pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Perbedaan yang mendasar antara sedekah dan infak yaitu infak hanya dalam bentuk uang. Jadi infak hanya dalam bentuk uang. Sedangkan sedekah lebih luas, boleh dalam bentuk benda atau bukan benda. Jadi boleh dengan uang, boleh dengan benda atau yang lainnya. Sedekah bisa dilakukan kapan saja yang tidak terbatas pada benda saja, tetapi juga berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk sedekah. Jadi senyum juga sedekah, bantu orang lain sedekah, memungut sampah sedekah, senyum sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus berupa uang. Selanjutnya, keutamaan infak dan sedekah. Baik infak maupun sedekah adalah perbuatan yang mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dilaksanakan oleh hambanya. Banyak keutamaan dari infak dan sedekah yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Adapun beberapa keutamaannya diantaranya, yang pertama, kebajikan yang sempurna. Jadi orang yang menafkahkan hartanya akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Yang kedua, keutamaan yang kedua, pahala berlipat ganda. Orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menemukan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Selanjutnya keutamaan yang ketiga, pahalanya terus mengalir. Nah, jadi anak-anak, pahalanya akan terus mengalir orang yang menafkahkan rezekinya atau bersedekah dengan niat yang ikhlas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, "Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min silasi shadaqatin jariyah au ilmin yantafa' bihi au waladin shalih yad'ulah." Apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang keempat, keutamaan yang keempat, bisa menyelamatkan dari kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang selalu mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain dan kepentingan umum, sebab dengan bersedekah kita telah keluar dari atau terbebas dari kebinasaan
yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, baiklah anak-anak. Yang kelima ada manfaat infak dan sedekah. Jadi semua yang Allah ajarkan pasti ada manfaatnya. Nah, ini ada manfaat infak dan sedekah ada 9. Yang pertama, rezeki akan berlimpah. Jadi orang yang bersedekah rezekinya akan berlimpah dan bertambah, terus bertambah. Kedua, sakit jadi sehat. Jadi orang yang sering bersedekah sakitnya jadi sehat karena hatinya pun ikut sehat. Kalau hatinya sehat, jasadnya pun ikut sehat. 3, sulit jadi mudah. Setiap persoalannya yang dihadapi akan dimudahkan oleh Allah. Yang keempat, bisnis jadi lancar. Jadi kalau orang tua kita suka bisnis, suka sedekah, bisnisnya akan tambah lancar ya. 5, menghapus dosa. 6, menolak bencana. 6, menolak bencana. 7, dicintai Allah dan manusia insya Allah. Kalau bersedekah kan orang yang diberi pasti suka senang. Kalau yang di bumi senang, yang di langit pun senang. Artinya, kalau kita mencintai hamba Allah, kita membantu orang lain, Allah pun akan senang. 8, didoakan malaikat. Jadi ketika kita bersedekah, malaikat yang berada di samping kiri kita, yang melihat menyaksikan kita, akan mendoakan kita. Yang ke-9, panjang umur. Insya Allah panjang umur. Baiklah anak-anak. Demikian materi tentang infak sedekah. Intinya secara garis besar kita dianjurkan untuk mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Tadi dibedakan infak itu lebih identik dengan uang atau materi yang jumlahnya boleh berapa saja ya. Sedangkan sedekah lebih luas, tidak harus berupa uang tapi bisa dengan benda atau jasa dan lainnya. Baiklah anak-anak, demikian materi ini kita ucapkan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin dan surat Al-Asr. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.